Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Risa Effendita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari kedua ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai perusahaan mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Anda memulai perjalanan untuk menciptakan berbagai momen berharga dalam kehidupan Anda, Astra Auto Parts selalu hadir menemani. Berdiri sejak tahun 1976, sampai saat ini Astra Auto Parts terus berkembang untuk menjadi pemain usaha yang unggul dan terbaik guna merealisasikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berkualitas. Didukung kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas tinggi, Astra Auto Parts menjadi perusahaan manufaktur dan distribusi suku cadang otomotif terbesar di Indonesia. Dengan menerapkan sistem digital yang terintegrasi di semua lini bisnis perusahaan, Astra Auto Parts selalu siap bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dalam lini bisnis manufaktur, Astra Auto Parts tidak hanya memproduksi suku cadang berkualitas untuk roda 2 dan roda 4, tetapi kami juga memenuhi kebutuhan industri lainnya, baik untuk pasar pabrikan otomotif maupun pasar suku cadang pengganti. Produk-produk tersebut diproduksi oleh anak perusahaan dari Astra Auto Parts, seperti PT Astra Auto Parts Tbk, Divisi Nusa Metal, PT Astra Auto Parts Tbk, Divisi Adiwira Plastik, PT Astra Auto Parts Tbk, Divisi Wintech, PT Astra Auto Parts Tbk, Divisi Engineering Development Center, PT Menara Terus Makmur, PT Astra Komponen Indonesia, PT FSCM Manufacturing Indonesia, PT Autoplastik Indonesia,
PT Velasto Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, PT Astra Daido Steel Indonesia, PT Federal Izumi Manufacturing, PT Nusa Keihin Indonesia, PT Paco Aquina, PT Gemala Kempadaya, PT GS Battery, PT Kayaba Indonesia, PT Astra Nippon Gasket Indonesia, PT Akebono Brake Astra Indonesia, Akebono Brake Astra Vietnam Co. Limited, PT Astra Visteon Indonesia, PT Astra Joku Indonesia, PT Wahana Eka Paramitra melalui PT Akasi Wahana Indonesia, PT Inti Ganda Perdana, PT AT Indonesia, PT Federal Nitan Industries, PT Evoluzione Tires, PT SKF Indonesia, PT Aisin Indonesia, PT Metal Art Astra Indonesia, PT Denso Indonesia, PT TD Automotive Compressor Indonesia, PT DIC Astra Chemicals, PT Toyota Gosei Safety Systems Indonesia, PT Toyota Gosei Indonesia. Astra Auto Parts terus memperluas cakupan pasarnya baik dalam perdagangan nasional maupun internasional. Pendistribusian barang dan retail dilakukan melalui 3 unit bisnis perdagangan dan 1 anak perusahaan Astra Auto Parts, seperti PT Astra Auto Parts Tbk Divisi Domestik, PT Astra Auto Parts Tbk Divisi Retail, PT Astra Auto Parts Tbk Divisi Internasional, PT Ardendi Jaya Sentosa. Dengan 24 kantor penjualan, 52 dealer utama, 12.000 toko pengecer di seluruh Indonesia, serta memasarkan produknya ke lebih dari 40 negara yang tersebar di kawasan Timur Tengah, Asia Pasifik, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain itu, untuk memberi kemudahan bagi konsumen, Astra Auto Parts menghadirkan layanan perawatan kendaraan Anda melalui Shop and Drive yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Astra Auto Parts juga menghadirkan inovasi terbarunya melalui astraautoshop.com, otomotif online shopping yang menyediakan berbagai produk suku cadang kendaraan berkualitas Astra. Didukung sumber daya manusia terbaik, Astra Auto Parts terus berinovasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan, menjadi yang terpercaya dan dapat diandalkan. Dengan semangat prima untuk memberikan yang terbaik, fokus pada pelanggan melalui inovasi, serta kerjasama untuk mencapai keberhasilan bersama.
Sejalan dengan nilai-nilai yang dimiliki, Astra Auto Parts berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang etis. Dengan mengutamakan kesejahteraan pemangku kepentingan dan mendukung kelestarian alam untuk mencapai manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pencapaian yang sudah diraih menghadirkan beragam penghargaan yang tidak ternilai. Seluruh bentuk apresiasi yang sudah didapat menjadikan motivasi bagi Astra Auto Parts untuk terus berkembang sehingga selalu menjadi mitra usaha pilihan utama. Pencapaian Astra Auto Parts dalam mengembangkan usaha dan pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan wujud dari visi misi Astra Auto Parts untuk menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Astra Auto Parts Tbk. Sebagai informasi, PT Astra Auto Parts Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 15 Juni 1998 dengan kode perdagangan auto atau AUTO yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan komponen otomotif, sehingga perseroan masuk dalam sektor miscellaneous industry dan subsektor otomotif dan komponen. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu jajaran manajemen perseroan. Yang pertama kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Hamdani Zulkarnain Salim selaku Presiden Direktur. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Bapak Hamdani. Yang kedua, kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Yusak Christian Sulaiman, selaku Direktur. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Bapak. Dan yang ketiga, kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Wani Wijaya selaku Direktur. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Ibu. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Mari Bianca, yang akan memandu jalannya acara. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk chat di kolom pertanyaan Q&A terlebih dahulu. Dan pertanyaan akan kami bacakan saat sesi tanya-jawab. Sebelum kami memulai, kami informasikan kepada penonton, akan ada door prize dengan mengisi kuesioner yang tersedia di room chat di tengah sesi. Untuk memulai presentasi, kami persilahkan kepada Bapak Hamdani Zulkarnain Salim untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Hamdani, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Mary. Terima kasih, Mbak Mary. Saya akan memulai paparan mengenai gambaran umum perseroan yang nanti akan disambung oleh Pak Yusak Christian, dan kemudian nanti kinerja perseroan akan dijelaskan oleh Direktur Keuangan kami, Ibu Wani Wijaya. Dan nanti saya akan kembali lagi dengan strategi perseroan. Next. Next. Ya, itu tadi daftar isi. Next. Next. Ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Astra Auto Parts berdiri di tahun 1976 dan kemudian pada tahun 1998 kami mencatatkan diri sebagai perusahaan publik dengan kode transaksi adalah auto. Kemudian setelah itu kami mendirikan beberapa pusat penelitian dan juga
entiti perusahaan. Dimulai di 2006 kami mendirikan divisi Wintech untuk melakukan inovasi di bidang proses, dan kemudian di tahun 2011 kami mendirikan EDC sebagai pusat R&D center buat kami, dan juga kami pada saat yang bersamaan juga mendirikan beberapa perusahaan sampai di kira-kira di akhir tahun 2019. Next. Berikut adalah susunan pemegang saham daripada Astra Auto Parts. Astra Auto Parts 80% dari sahamnya dimiliki oleh PT Astra Internasional, dan kemudian 20% ada di masyarakat, dan Astra Auto Parts memiliki 7 divisi, 13 entitas anak, 21 entitas asosiasi dan pengendalian bersama, dan juga 14 entiti yang merupakan investasi tidak langsung. Next. Berikutnya adalah daftar daripada pelanggan utama kami di manufacturing, yaitu OEM yang merupakan OEM roda 2, roda 4, dan juga kendaraan komersial. Secara umum, semua OEM yang ada di Indonesia, baik di roda 2, roda 4, ataupun kendaraan komersial, itu adalah customer kami. Di roda 2 bukan hanya Honda yang merupakan grup customer utama kami, satu grup dengan, tapi juga Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan juga TVS. Kemudian di roda 4, hampir semua pemain roda 4 di Indonesia itu menjadi customer kami, termasuk beberapa pemain baru seperti Wuling Motors, Dongfeng Sokon, dan juga Hyundai. Di kendaraan komersial, semua pemain yang ada di Indonesia juga menjadi customer buat kami. Yang lainnya adalah kendaraan pertanian seperti Komatsu, Pama, dan juga Kubota. Next. Berikutnya adalah mitra bisnis kami ataupun partner kami. Kami mempunyai banyak partner yang sebagian besar berasal dari Jepang, tetapi juga ada beberapa dari negara lain. Jadi ini terbagi atas jenis daripada komponennya, frame and brake, interior and electronic, engine part, cooling system, transmission and steering system, dan juga yang lain-lain. Selain daripada grup-grup besar dari Jepang seperti Aisin, Akebono, Atrix, Denso, GS, dan sebagainya, kami juga bekerja sama dengan Visteon, satu company dari US, dan juga kami bekerja sama dengan Mahle, satu pembuat komponen besar dari Jerman. Juga kami mempunyai joint venture dengan SKF, pabrik bearing dari Swedia, dan juga kami punya pabrik bersama di Indonesia, yaitu bekerja sama dengan Pirelli dari Italia. Selain itu, kita juga punya pabrik yang bekerja sama dengan Joku dari Taiwan. Selain tentunya ada beberapa partner lokal. Next. Ya, berikutnya adalah produk-produk kita, yang ini adalah produk-produk untuk four-wheeler, di mana di slide ini tertulis nama company dan juga nama daripada komponen yang dibuatnya. Ini semua adalah untuk roda 4. Next. Berikutnya adalah sama, produk suku cadang yang kita buat untuk roda 2. Nama perusahaan dan juga nama komponen yang tertulis di bawahnya. Next. Berikutnya adalah produk suku cadang untuk kendaraan komersial, sama nama komponen, dan di bawahnya adalah nama perusahaan dan nama-nama komponen yang ada di bawahnya. Next. Ya, secara umum Astra Auto Parts terbagi menjadi 2 pilar, yaitu bisnis perdagangan atau trading dan bisnis manufacturing. Bisnis perdagangan ada 3 divisi di situ, yaitu divisi retail modern, domestic distribution, dan juga divisi internasional ataupun ekspor. Sementara bisnis manufaktur ada entitas anak dan juga ada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas. Dan komposisi daripada trading dan manufacturing ada sedikit perubahan dibandingkan semester 1 tahun 2019 dengan semester 1 2020. Dan
terlihat bahwa bisnis trading membesar dari 48% menjadi 55%. Tentunya Bapak Ibu semua tahu kenapa, karena di Q2 2020 itu dengan adanya PSBB dan sebagainya, itu terutama bisnis manufacturing OEM agak sedikit ataupun turun secara signifikan. Next, berikut saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis manufaktur. Ya, mungkin di slide berikutnya. Ya, bisnis manufaktur Astra Auto Parts kita terdiversifikasi menjadi 2 roda dan 4 roda, yang komposisinya adalah seperti tertulis di slide, bahwa secara umum 4 roda itu menempati porsi yang lebih besar. Di tahun lalu adalah 56%, dan kemudian di semester 1 tahun ini 58%. Sedangkan kalau pembagiannya juga kita bisa kategorikan dengan supply ke Astra dan non-Astra. Jadi masih dominan supply ke Astra 71%, tapi di tahun ini juga Astra turun menjadi 70% karena kita mempunyai beberapa customer baru yang merupakan OEM non-Astra. Berikutnya akan kami jelaskan tentang bisnis perdagangan yang akan disampaikan oleh Pak Yusak Christian. Kami persilakan. Maaf, Pak Yusak di mute. Ya. Ya, maaf, masih di mute. Terima kasih Pak Hamdani. Pada bisnis perdagangan, perseroan mendistribusikan produk-produk dengan merek Aspira, Aspira Premio, Federal Parts, GS Astra, dan beberapa merek yang lain, baik di domestik maupun di internasional. Kita bisa lihat di slide berikutnya, bahwa bisnis perdagangan memiliki 3 pilar, yaitu distribusi domestik, di mana kami memiliki 24 kantor penjualan, baik itu di Jawa, Bali, dan Manado, dan juga 51 dealer utama di luar Jawa dan Bali. Kemudian divisi internasional, kita juga menjangkau pasar internasional dengan negara tujuan ekspor lebih dari 40 negara saat ini. Dan juga retail modern, atau yang lebih dikenal dengan shop and drive, saat ini kami memiliki 368 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dan dari sisi komposisi pendapatan, bisa dilihat dalam pie chart di bagian bawah, bahwa sekitar 70% pendapatan dari bisnis perdagangan itu datang dari domestic operation atau distribusi domestik, dan kemudian shop and drive atau retail modern itu sekitar 13%, dan internasional sekitar 15% dari total bisnis perdagangan. Dibandingkan dengan tahun lalu, secara komposisi kurang lebih sama dalam persentase, dan secara total revenue ada penurunan, ya kita tahu karena di kuartal 2 ada perlambatan dalam berbagai kegiatan. Kemudian di slide berikutnya bisa kita lihat bahwa di distribusi domestik, sales offices atau kantor cabang yang dimiliki oleh perseroan itu ada 24 jumlahnya. Sebagian besar atau 22 diantaranya ada di Jawa, 1 di Manado, dan 1 di Bali. Sementara main dealers atau dealer utama dari perseroan itu tersebar di seluruh Indonesia, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, maupun di Maluku. Jadi di Indonesia bagian timur pun sudah ada, dan produk-produk perseroan bisa diperoleh di seluruh Indonesia. Seluruh sales offices dan main dealers ini melayani atau mensuplai produk-produk perseroan ke seluruh jaringan toko-toko retail independen, atau kita biasa menyebutnya traditional channels atau pub and mom stores, dengan jumlah sekitar 12.000 toko. Jadi sales office dan main dealers mengcover sekitar 12.000 toko di seluruh Indonesia. Dan di sebelah kanan bisa dilihat distribusi internasional hari ini sudah menjangkau lebih dari 40 negara, dengan persentase kurang lebih seperti yang terlihat di slide. Dan ini adalah jalur atau distribusi yang dilakukan secara offline. Selain offline ini, perseroan juga menggalakkan atau mulai menggiatkan penjualan melalui digital platform,
yang bisa diakses di www.astraautoshop.com, yang tentu di seluruh Indonesia pun hari ini sudah bisa dijangkau oleh end users maupun B2B customer dari perseroan. Di slide berikutnya, kita bisa lihat mengenai shop and drive atau bisnis retail dari perseroan, di mana bisnis retail ini tidak hanya dilakukan oleh perseroan, tetapi juga dilakukan dengan skema franchise. Jadi ada franchisee yang bergabung untuk menjalankan bisnis shop and drive. Dan hari ini sebaran dari gerai shop and drive sudah tidak hanya terfokus di Jawa Bali, tetapi juga di Sumatera sudah ada 39 outlet, di Kalimantan sudah ada 21 outlet, dan bahkan di Manado, Kendari, dan Makassar yang kita consider sebagai Indonesia bagian timur, itu sudah beroperasi 13 retail outlet shop and drive. Dan dengan demikian diharapkan bahwa perseroan akan lebih baik lagi melayani end users, dan jaringan distribusi yang semakin kuat akan membuat produk-produk perseroan juga terdistribusi dengan lebih baik di seluruh Indonesia dan juga untuk global yang menjadi tujuan ekspor dari perseroan. Demikian sekilas mengenai bisnis perdagangan dari perseroan. Selanjutnya kinerja perseroan akan disampaikan oleh Ibu Wan Wijaya. Terima kasih Pak Yusak. Saya melanjutkan untuk kinerja perseroan. Mungkin sesuai dengan penjelasan dari Pak Hamdani dan Pak Yusak, kita semua mengetahui kondisi ekonomi selama 1 semester. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 yang khususnya dilakukan PSBB mulai di bulan April sampai dengan sekarang, di mana PSBB masih dalam kondisi transisi. Jadi kalau dilihat performance dari perseroan, kita membukukan pendapatan sebesar 5,6 triliun atau menurun sebesar 25,5% dibandingkan dengan tahun lalu, sebesar 7,58 triliun. Nah, kami masih membukukan laba bruto sebesar 642 miliar atau berkurang sekitar 39% di-compare dengan tahun lalu. Dengan margin bruto 11,4%, sedikit turun, namun masih kami mampu untuk memanage margin bruto dari perusahaan. Laba dari operasi, sebenarnya ini bukan loss dari operasi adalah minus 104 miliar dibandingkan dengan tahun lalu profit 267 miliar. Bagian laba entitas asosiasi membukukan minus 206 miliar atau berkurang sekitar 261% dibandingkan dengan tahun lalu yang membukukan positif 127 miliar. Jadi secara overall selama 1 semester perseroan itu membukukan laba bersih atau loss sebesar 296 miliar di-compare dengan tahun lalu dengan membukukan laba 246 miliar. Next. Jadi kalau secara comparison dengan tahun 2016 sampai dengan 2019, kemudian juga di-compare dengan tahun 2019 untuk 1 semester, perseroan membukukan tadi pendapatan 5,6 triliun atau berkurang sebesar 25,5%, lebih disebabkan karena adanya pandemi COVID 2019 dengan penurunan dari market itu sendiri. Laba bersih seperti yang tadi saya jelaskan, kita membukukan net loss sebesar 296 miliar untuk 1 semester 2020. Dalam hal aset, kami juga mengalami penurunan dengan membukukan 15,2 triliun atau berkurang sebesar 4,4%. Sedangkan di debt to equity ratio, kami masih bisa memanage kondisi keuangan perusahaan walaupun ada sedikit kenaikan dengan debt kita menjadi 11,5%. Next. Nah, ini adalah kinerja industri di mana seperti yang sudah dijelaskan di awal oleh Pak Ham maupun Pak Yusak. Jadi kita punya market untuk kendaraan roda 2 itu berkurangnya sangat signifikan. Jadi dari yang tahun lalu total 6,5 juta, dengan 1 semester 2019 3,2 juta, tahun ini kami hanya membukukan sekitar 1,9 juta.
Jadi turun sekitar 41,5%. Demikian juga halnya untuk kendaraan roda 4. Satu semester tahun lalu itu market membukukan 0,5 kendaraan. Tahun ini itu turun sebesar 45,9%, hanya menjadi 0,3 ribu kendaraan. Kalau dilihat fluktuasi dari US dollar terhadap rupiah, juga adanya fluktuasi dibandingkan dengan tahun lalu, khususnya untuk kuartal pertama, di mana hampir mencapai level 16.400-an. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Kita closing di kuartal 2 itu dengan kurs 14.302. Tapi mungkin sekarang levelnya ada di 14.700-an ya. Kita lanjutkan ke peristiwa penting tahun 2020, next. Jadi dalam tahun ini, selama bulan April, kita melalui e-commerce astraautoshop.com telah memasarkan produk-produk alat pelindung diri yang diproduksi oleh salah satu subsidiary kami dengan PT Astra Komponen Indonesia. Jadi kami sudah menjual face shield, ada beberapa versi, satu yang pertama dan juga ada yang face shield versi kedua. Kemudian Corona Finger dan juga Safety Google. Semuanya sudah tersedia dan bisa dibeli via www.astraautoshop.com. Pada tanggal 9 Juni 2020, perseroan telah melakukan RUPS tahunan 2019. Juga di bulan Juni 2020, perseroan telah meluncurkan ban Diablo Rosso Spotring 14 melalui entitas PT Evoluzione Tires. Termasuk juga perseroan meluncurkan ban Aspira Premium Stretto. Lanjut, tanggung jawab sosial perusahaan telah kami lakukan selama Januari sampai dengan bulan Mei 2020. Di bulan Januari tanggal 15 sampai 17, kami melakukan penanaman pohon sebanyak 2.000 pohon di Pantai Trisik, Yogyakarta. Dilanjutkan pada tanggal 29 Januari, perseroan melakukan launching teaching factory di SMK Triple J Citerep. Di bulan April dan Mei, perseroan memberikan bantuan sembako ke berbagai area di Jawa dan Bali dalam rangka pandemi COVID-19. Beberapa penghargaan, next, di dalam slide selanjutnya, yang telah diterima oleh perseroan, yaitu pada bulan Maret 2020, Aspira dan Federal Park meraih Top Brand Award 2020 untuk kategori motorcycle gear set. Juga di bulan Maret, di bulan yang sama, GS Astra meraih Indonesia Top Digital Public Relation Award 2020 dari Trust & Co Research. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Hamdani. Terima kasih Bu Ani. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi perseroan. Next. Kami mempunyai strategi yang mungkin secara mudahnya disingkat dengan LEAP. L-nya adalah leverage trading business. Tentunya Bapak Ibu semua tahu bahwa trading business mempunyai margin yang lebih baik dan trading business itu related dengan unit in operation dari roda 2 ataupun roda 4 yang secara langsung tidak akan terkena dampak langsung daripada penurunan daripada OEM. Jadi itu yang memang selama ini terus kita leverage. Dan kemudian kita juga akan melakukan leverage position kita sebagai prefer OEM suppliers untuk kawasan regional. Jadi kita sudah mulai melakukan ekspor komponen untuk OEM di kawasan ASEAN dan juga di negara-negara lain. Berikutnya EA adalah singkatan daripada excellence in all aspect. Intinya kita ingin menjadi the lowest cost producer dan kita harus mempunyai operational excellence yang baik. Karena itu merupakan kunci keberhasilan untuk bisa survive di dalam industri ini. P yang terakhir adalah product based instead of process based, artinya kita akan memperkuat dengan segala facility R&D yang kita miliki, kita akan memperkuat kemampuan desain kita untuk kita terus mampu mendesain komponen-komponen, baik itu untuk otomotif maupun untuk non-otomotif yang tadi sudah Ibu Wani jelaskan bahwa kita juga mulai melakukan diversifikasi ke komponen-komponen yang lain. Semuanya itu akan berhasil jika kita didukung oleh kesiapan daripada orang-orang dan tentunya organisasi yang efektif.
Ini semua menjadi strategi kami yang terus kami jalankan selama beberapa tahun belakangan ini, yaitu yang secara mudahnya disingkat dengan LEAP. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan sebagai paparan dari PT Astra Otopat Tbk. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Mbak Mary. Ya, terima kasih Bapak Hamdani. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama datang dari Bapak Michael Sugianto. Setelah pandemi berakhir, bagaimanakah langkah selanjutnya untuk Astra Auto Parts? Dan bagaimana rencana ke depannya untuk mempersiapkan melonjaknya permintaan spare part yang akan digunakan dalam berbagai cabang servis kendaraan setelah 6 bulan ini? Silakan Bapak dan Ibu dari Perseroan untuk memberikan tanggapannya. Oke. Terima kasih, Pak. Michael Sugianto. Pak Michael betul, Sugianto. Jadi pertanyaannya adalah apa langkah selanjutnya untuk Astra setelah pandemi berakhir? Tentunya kita tetap akan berusaha tumbuh. Kita selalu mencanangkan dari beberapa tahun belakangan ini bahwa kita harus bertumbuh lebih besar daripada pasar. Dan tentunya setelah pandemi berakhir, kami sangat berharap bahwa akan ada euforia daripada masyarakat, sehingga itu akan mendongkrak penjualan unit-unit ataupun nanti ujung-ujungnya adalah komponen-komponen yang kita jual. Dan kita saat ini sudah lebih daripada siap untuk kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kami sangat siap untuk nanti menghadapi kondisi setelah pandemik. Dan tentunya seperti pertanyaan berikutnya juga sama jawabannya, bahwa tentunya setelah kedepannya kita akan mempersiapkan melonjaknya permintaan spare part dengan sebaik-baiknya. Karena dalam kondisi saat ini, tadi Bu Wani sudah menjelaskan bahwa di Q2 turun secara drastis dan juga di Q3 ini sudah mulai merambat naik. Kita mempunyai banyak excess capacity yang kita akan manfaatin sebaik-baiknya, tapi juga tentunya kita berusaha untuk mengendalikan inventory dengan sebaik-baiknya, supaya pada saatnya nanti kita benar-benar siap untuk memproduksi dalam skala yang optimal. Mungkin itu kira-kira jawabannya, Mbak Mary. Baik, terima kasih Bapak Hamdani. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Adi Darmawan, Bapak Buana Wikasa dan Asigun Investa. Bagaimanakah langkah antisipasi auto untuk menghadapi kebijakan B20, B100, dan pengembangan mobil listrik ke depannya? Dan bagaimana strategi auto? Apakah auto ke depannya mampu untuk mensuplai spare parts kendaraan listrik? Silakan Bapak dan Ibu dari Perseroan. Ya, terima kasih Pak Adi Darmawan. Ya, mungkin untuk kebijakan B20, B100, dan juga kendaraan listrik, luckily kita punya juga divisi R&D di kita, jadi kita dari beberapa tahun yang lalu kita terus berusaha mempersiapkan diri, kita berusaha mengidentifikasi sejak beberapa tahun yang lalu, kira-kira komponen apa saja yang akan dibutuhkan pada saat nanti misalnya B20, B100, B20 sekarang udah jalan, tentunya akan banyak berubah nanti setelah misalnya sampai ke B100, dan apalagi kendaraan listrik. Kendaraan listrik nanti tentunya kita masih tetap berkeinginan untuk menjadi pemain komponen yang utama. Jadi kita juga saat ini kita dalam tahap-tahap studi, tahap untuk melakukan riset-riset, dan juga kita melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai instansi dalam negeri maupun luar negeri, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk era kendaraan listrik yang nantinya akan datang. Dan tentunya kita juga mempelajari opportunity yang akan timbul nanti. Apakah itu di komponen-komponen kendaraan listrik, which is itu adalah elektromotors, apakah itu baterai, dan apakah itu komponen-komponen elektronik seperti baterai management system dan sebagainya. Tapi kita juga terus mempelajari apakah itu charging station juga merupakan opportunity bisnis yang baik, dan seterusnya. Itu semua ada di dalam studi kami saat ini, dan kami berharap bahwa pada saatnya nanti kami bisa tetap berkiprah sebagai pemain komponen yang utama di Indonesia ataupun di kawasan regional. Begitu Mbak Mary mungkin jawaban saya.
Baik, terima kasih Bapak Hamdani. Kami lanjutkan dengan pertanyaan nomor 3 dari Bapak Rifan Kurniawan dan Bapak Hari Haryono. Penyebab utama kerugian auto di Q2 2020 adalah kerugian entitas asosiasi dan Ventura bersama. Bisa dijelaskan dengan lebih lanjut mengenai penyebab kerugian ini dan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan? Apa yang dilakukan manajemen auto untuk mengatasi dampak tersebut? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, mungkin saya akan jawab dulu di awal dan mungkin nanti Ibu Wani bisa menambahkan ya. Yang pertama tentunya kita semua tahu apa yang terjadi di Q2 2020. Di Q2 2020 tadi dengan adanya PSBB dan sebagainya, di mana di Jakarta ataupun di Jakarta dan sekitarnya itu bisa dikatakan dalam tanda kutip seperti lockdown, industri-industri ini juga menjadi tidak beroperasi secara optimal. Bahkan bisa dikatakan hanya beroperasi atau bahkan hampir berhenti di bulan-bulan April dan Mei. Tentunya Bapak Ibu semua juga tahu Mei ada penyebabnya adalah karena Lebaran juga gitu. Nah, itu semua tentunya membuat ya bisa dibayangkan bahwa tanpa adanya revenue masukan yang cukup memadai di 2 bulan itu terutama, dan kita juga tetap punya fixed cost yang harus ditanggung, dan itu memang tentunya menyebabkan kerugian. Di masa-masa lalu kita biasanya kalau ada masalah di pasar domestik, kita punya mitigasi plan-nya adalah perusahaan-perusahaan kami banyak yang melakukan ekspor keluar ataupun mensuplai OEM ke kawasan regional seperti yang saya ceritakan dalam strategi tadi. Tapi untuk kali ini, itu di anak-anak perusahaan kami juga tidak bisa melakukan langkah itu, karena di negara-negara lain pun sama. Mereka semua sedang lockdown, sedang ada PSBB juga. Jadi benar-benar lumpuh kami semua pada Q2 itu. Itu semua tentunya yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi sangat buruk pada Q2 2020 itu. Nah, memang tidak banyak yang bisa kami lakukan pada saat-saat seperti itu. Kita berusaha melakukan apa yang kita sebut cost reduction, extreme cost reduction. Jadi kita semua berusaha menghemat semua apa-apa yang bisa kita hemat, kita meninjau kembali semua hal-hal yang memerlukan biaya, sehingga kita bisa melakukan penghematan yang cukup baik, kita menjaga cash flow kita, supaya pada saatnya, karena kami yakin bahwa ini tidak berlangsung terus-menerus, pada saatnya nanti kita bisa bounce back kembali untuk bisa kembali ke kondisi semula dan syukur-syukur bisa lebih baik. Itu dari saya, mungkin kalau Ibu Wani pengen menambahkan, silakan Ibu Wani. Ya, terima kasih, paham. Saya akan menambahkan sedikit pertanyaan dari Pak Rifan ya. Di Q2 kerugian entitas asosiasi dan Ventura bersama itu sangat signifikan. Memang seperti yang dijelaskan tadi, selama masa PSBB, kan di bulan April, kemudian Mei itu kan totally stop. Kemudian Juni mulai sedikit recovery. Jadi kalau dilihat secara market, memang secara market pun turun. Tadi terlihat ya di industri market 2 roda itu turun sekitar 41%. Sedangkan market 4 roda itu kan turun sekitar 46%. Nah, entitas asosiasi kami itu kebanyakan lebih banyak men-serve untuk roda 4. Jadi karena impact PSBB, karena COVID, dan juga karena penurunan industri, market baik 2 roda maupun 4 roda, di mana untuk asosiasi lebih banyak untuk 4 roda dengan penurunan market yang lebih signifikan. Oleh karenanya performance di kuartal 2 untuk entitas asosiasi menjadi negatif. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mbak Mary. Baik, terima kasih Bapak Hamdani dan Ibu Wani. Sebagai penutup, mari kita dengarkan 1-2 patah kata closing statement dari perwakilan perseroan. Silakan Bapak Hamdani. Ya.
Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas kesabarannya untuk mengikuti acara paparan ini. Kami dari PT Astra Otopat, kami merasa bahwa tetap kami merasa optimis dengan kondisi hari ini, sekalipun kondisi ini masih belum kembali seperti kondisi semula, tapi saat ini kami ada pada tren yang positif dalam arti bahwa dari bulan ke bulan permintaan itu terus menanjak. Dan kami juga melihat in the long run, mestinya bisnis otomotif itu di Indonesia masih sangat prospektif dengan melihat perkembangan daripada kesejahteraan masyarakat dan juga mengenai jumlah kendaraan di Indonesia yang masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan adanya era yang baru, apakah itu era mobil listrik dan sebagainya, itu juga sekaligus tentunya merupakan threat dan kami juga melihat bahwa itu juga tentunya bersamaan datangnya dengan opportunity yang tentunya tergantung daripada kami bagaimana harus menyikapi itu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kami sedang berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi era perubahan di masa depan. Dan untuk itu kami semua di dalam Astra Otopat masih sangat optimis dan yakin bahwa kami akan bisa membawa company ini ke kondisi yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih. Terima kasih closing statement-nya Bapak Hamdani. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Astra Auto Parts Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Astra Auto Parts Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Astra Auto Parts Tbk dan juga seluruh hadirin yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.